ya. Minimal perunggu, dan bisa jadi perunggu tapi dia juga medalis emas di internasional. Karena yang lolos ke internasional itu ada 30 orang, sampai 5 itu emas, sampai 15 perak, sampai 30 perunggu. Nah, 30 ini ikut pelatnas lagi. Apa kabar Sobat Wirausaha? Kembali lagi di sini di Partner Talks barengan Anggasa Wijaya. Dan Februari 2022 ini, bahkan di minggu kedua Februari, pemerintah kita mengumumkan kembali bahwa ada PPKM level 3 khususnya di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta dan di kota Bandung Raya. Dan kali ini teman-teman semua yang masih belajar di rumah, apalagi buat teman-teman semua di industri pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan juga universitas, tentunya dengan belajar di rumah, teman-teman semua akhirnya bisa mendukung dari misi pemerintah untuk akhirnya tetap prokes, tetap jaga imun, dan juga tetap stay di rumah. Kali ini kita bakal punya keyword tentang pendidikan berhasil ya mendukung pendidikan Indonesia dengan meraih medali ya. Medali apa aja, ada emas dan sebagainya, dengan total 280 lebih medali. Dan startup pendidikan di Indonesia yang sudah existing sampai dengan 9 tahun. Siapa dia? Kita akan bicara di Partner Talks. Hai Sobat Wirausaha, kali ini tadi kita akhirnya ketemuan dengan Reza. Ya. Ini teman lama gua zaman 2000 berapa? Bro? 2008 2009 kayaknya. 2009 ya. Zaman kita bisnis apa, Bro? Wah, macam-macam. Zaman masuk parit itu. Masuk parit ya. Ya 2008 2009 itu saat kita masih di tahun pertama tahun kedua S1 ya. Betul. Tahun pertama tahun kedua S1, Reza backgroundnya teknik sipil. Teknik industri Dari ITB 2008 Ya. dan gue manajemen bisnis, dan kita ketemu di dalam satu titik healing ya saat itu ya, healing Betul. moment ya gitu ya. Healing Biasa, moment, iya. mencoba untuk berbuat sesuatu ya. Betul. Berbuat sesuatu, dan ini mentor gue juga nih khususnya Balik. di ini ya, di industri bisnis dan juga pengajian. Ini dia Reza Ya. dari ALC Indonesia. Oke, salam kenal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah vaksin nih gua nih, Oh Kak? iya betul. Boleh ya? Boleh lepas masker, Bro. Nah, Oke. Iya. Nah, ALC Indonesia. Apa itu, Bro? ALC Indonesia berdiri kapan? Bergerak di bidang apa? Iya. Dan apa aja yang sudah diraih, dan kenapa ALC Indonesia? Kenapa industri itu? oke, ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Mas Anggasa udah di-invite di Siap, Bro. apa ini tadi? Partner Talks. Partner Talks ya. Iya. Luar biasa, Masya Jadi Allah. ini afiliasi juga di RM Inkubasi, RM Sinergi, dan Genway ya. Iya, saya ucapkan baik terima kasih karena jujur aja kami ALC Indonesia banyak mendapatkan manfaat dan terfasilitasi dengan adanya Genway ini gitu. Dan mudah-mudahan Genway dan juga Partner Talks ini lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau background ALC Indonesia, jadi kalau ALC Indonesia bisa disebut secara sederhana bimbel. Tapi memang berbeda dengan bimbel-bimbel yang lain yang umumnya punya kelas seperti itu. Karena bimbel kita ini lebih ke Olimpiade Science, spesifik di Olimpiade Science. Jadi kliennya juga berbeda. Kliennya itu lebih banyak sekolah atau dinas-dinas pendidikan. Jadi seperti itu, Mas Anggasa. Kalau secara sederhananya bisa dikatakan bimbel Olimpiade Science. Oke, jargon kita juga we create medalist. Kita menciptakan medali Olimpiade. Alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 280 medalis nasional dan internasional alumni ALC Indonesia. Seperti itu. Oke. 280 medalis Iya. nasional dan internasional. Betul. Dari sekolah negeri dan swasta ya. Negeri dan swasta. Negeri dan Betul. swasta. Oke. Apa yang bisa membuat mereka dapat medali itu, Bro? Jadi memang kalau untuk Olimpiade Sains ini itu memang sudah sejarahnya itu dari 2002. Ketika itu dari Profesor Yana Surya yang awalnya hanya fisika,
sekarang tuh berkembang jadi banyak sekali, jadi ada 9 bidang. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, kebumian, komputer, dan satu lagi apa? Biologi gitu ya. Saya agak lupa itu. Oke, ada 9 bidang. Jadi memang bisa dikatakan Olimpiade Sains Nasional atau sekarang disebut KSN, kompetisi nasional, ini kompetisi yang sampai sekarang kalau kami katakan ini yang paling bergengsi dan paling valid. Karena istilahnya kalau istilahnya mau nakal atau mau curang itu sepertinya ya mungkin di tingkat kota, tapi begitu sudah tingkat provinsi sudah susah gitu ya. Jadi memang di situ sangat terfilter teman-teman yang memang punya kualitas, qualified gitu kan, baik secara teori maupun emosional. Dan lomba ini sendiri salah satu-satunya lomba yang bidang itu dari level kota, provinsi, nasional tembus ke internasional. Semua bidang, 9 bidang. Terakhir itu bidang ekonomi. Nah, jadi memang di sini menjadi ajang siswa-siswa untuk membuktikan kualitasnya, dan jika dia berhasil jadi medalis itu memang sudah proven seperti itu. Jadi memang apa yang membuat mereka bisa menjadi medalis tentu saja ya kerja keras, strategi dan dedikasi ya untuk terus belajar lebih baik lagi. Kurang lebih itu. Jadi yang kami fasilitasi sebenarnya sederhananya kita mempertemukan antara ahlinya dengan teman-teman yang membutuhkan. Jadi pengajar-pengajar di ALC ini kualifikasinya juga cukup ketat, Mas Anggasa. Jadi minimal harus medalis perunggu nasional. Nah, itu baru bisa ngajar di ALC. Kurang lebih seperti itu. Oke. Minimal dia pernah dapat perunggu atau bahkan mungkin bukan cuma hanya pernah ikut Olimpiade Sains ya, tapi harus dapat minimal perunggu ya. Minimal perunggu, dan bisa jadi perunggu tapi dia juga medalis emas di internasional. Karena yang lolos ke internasional itu ada 30 orang, sampai 5 itu emas, sampai 15 perak, sampai 30 perunggu. Nah, 30 ini ikut pelatnas lagi. Jadi nggak mesti yang emas itu yang lolos ke internasional. Jadi banyak juga pengajar-pengajar yang medalis perunggu, tapi dia juga punya prestasi internasional seperti itu. Oke, iya. Itu sedikit overview tentang ALC, dan ALC berdiri sejak tahun berapa, Bro? Itu dimulai dari 2012. 2012 itu dulu udah lulus kuliah? Itu 2012 berarti masih tingkat 3, tingkat 4 ya. Akhirnya kita ya waktu itu pelajaran ya. Jangan mencari pembenaran ya teman-teman yang masih mahasiswa ya. Jangan mencari pembenaran, artinya tetap harus berimbang, tetap amanah orang tua itu untuk belajar. Nah, cuman intinya di situ kita belajar lah dari apa yang sudah terjadi. Ini dari ngelihat Maici itu jalani banyak bisnis sebenarnya. Awalnya itu mulai jualan keripik. Itu pun masih malu-malu. Ngomongnya danus, dana usaha untuk kegiatan kampus, padahal itu untuk pribadi. Kemudian jualan donat, biasa anak-anak ITB umumnya jualan donat gitu ya. Gue masih inget, Bro. Ya. Yang dapat donat dari Salman. Betul. Yang sudah sama kotak-kotaknya itu. Nah, itu cukup legend lah. Jadi itu sampai yang mulai agak keren bisnis keramik, terus bisnis lele, terus jadi agen jilbab dan segala macam. Titik baliknya sebenarnya ketika properti itu. Jadi kita bikin perumahan, sudah harapannya sudah besar, ternyata ditipu. Dan di situ saya jadi tiba-tiba punya hutang. Kenapa? Karena waktu itu masih mahasiswa. Tugas kita terutama yang mahasiswa ini, waktu itu ada 7 timnya, 3 mahasiswa, adalah mencari uang modal ke siapa? Ke teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi saya waktu itu menghilangkan uang teman saya 50 juta lah gitu. Wah, itu saya betul-betul pengalaman pertama yang sangat shock lah. Jadi drop banget, itu hilang dari peredaran, sosmed semua ditutup. Nah, situ jadi titik baliknya lah. Nah, cuma singkat cerita, akhirnya bertemu dengan pendidikan itu di situ. Bertemu dengan pendidikan di situ karena apa? Waktu itu bisnis yang istilahnya dibayar di depan full itu biasanya pendidikan. Belum sekolah, belum kuliah, kita sudah bayar buat 1 tahun gitu kan. Uang pangkal sudah buat 6 tahun. Jadi saya coba dengan les privat awalnya. Dan waktu itu saya bicara sama ibu saya khususnya. Jadi ibu saya waktu itu nanya gitu kan, kamu bisnis lagi ya gitu kan? Saya bilang ya iya mak, kan punya hutang gitu. Akhirnya kata ibu saya, bisa apa? Saya bilang Olimpiade Sains. Nah kebetulan ibu saya itu guru, terus om tante itu banyak juga yang waktu itu jadi dosen di ITB juga, sedang S3. Jadi begitu dengar Olimpiade Sains senang. Nah itu baru kata ibu saya. Dikiranya saya ngajar guys, padahal enggak. Tapi alhamdulillah saya kerasa dari situ. Ketika ibu saya itu istilahnya inilah bisnis yang dia seneng gitu kan, itu cepat langsung dapat proyek di SMA Syifa Subang waktu itu, salah satu SMA swasta yang cukup besar. Terus dapat di Bekasi beberapa proyek, puncaknya 2014 dapat 1 tahun Provinsi Jawa Timur.
Nah, jadi dari situlah mulai berkembang, mulai mendirikan CV. Alhamdulillah sampai saat ini terus bertahan seperti itu. Oke, itu Sejarahnya. dia ya sobat wirausaha. Jadi tentunya ketika kita punya bisnis atau buat teman-teman semua yang saat ini dalam kondisi lagi cari ide nih, cari inspirasi, bisnis apa nih akhirnya mungkin yang sesuai dengan passion saya ya gitu kan. Tadi Reza sudah mention beberapa proses dari kegagalan-kegagalan sebelumnya sampai akhirnya ada keyakinan bahwa bisnis pendidikan itu Iya. bisnis yang cukup menjanjikan. Betul. Selain memang didukung dengan mungkin interest lo juga ya bro ya, lo Betul. suka belajar, lo juga mungkin cukup aware dengan pendidikan, Betul. dan ditambah circle lo juga, nyokap juga guru ya, Betul. dan sangat mendorong ya, ngerestuin banget ya. Akhirnya lo punya satu institusi private saat itu ya, private les untuk teman-teman yang mau di tahap pertama apakah langsung untuk Iya. Olimpiade Sains atau untuk kuliah biasa Betul. dulu? Sebenarnya tidak langsung ke Olimpiade Science karena saya juga dulu SMA itu ikut Olimpiade Science, cuma mentok sampai provinsi doang. Dan waktu itu sepertinya di Kalimantan belum ada lembaga-lembaga yang masuk gitu ya. Jadi awalnya kita mulai itu dari les privat biasa. Les privat. Jadi saya tuh subuh-subuh ngeprint brosur gitu, diguntingin, terus keliling lah ke sekolah-sekolah nih. Jadi itu pengalaman juga ya. Memang mungkin tidak semua orang itu yang kita lihat sukses itu langsung keren, langsung seperti apa gitu ya. Kita juga ngalamin bagi-bagi brosur, diusir satpam, dibuang di tempat sampah gitu ya. Nah, jadi sampai beberapa bulan lah setelah properti itu gagal di akhir 2011, les privat sudah mulai tumbuh, ketemu dengan teman yang memang dia medalis Olimpiade, medalis astronomi nasional, dan dia juga pengajar di beberapa lembaga waktu itu. Jadi waktu itu saya mulai paham tentang bisnisnya, kata dia, "Jak, kenapa nggak fokus ke Olimpiade aja gitu kan?" Akhirnya saya lihat, saya pelajari bisnisnya, dan saya lihat sangat menarik karena Olimpiade Science ini waktu itu sangat sedikit pemainnya dan marketnya itu se-Indonesia. Dan marketnya ini kan sekolah sama dinas pendidikan itu dananya cukup besar seperti itu. Dananya cukup besar. Jadi waktu itu saya pikir, wah kita coba deh gitu. Kita coba, ternyata alhamdulillah dari jaringan kita yang sudah ada itu dapat proyek pertama di Asipa Supang tadi. Dan kita nggak langsung 9 bidang itu penuh. Waktu itu masih 6 atau 7 bidang awalnya. Terus berkembang sampai sekarang itu mungkin kalau dihitung total pengajar kita itu lebih dari 300 orang sepertinya. Dan bukan lagi tersebar di seluruh Indonesia, tapi tersebar di seluruh dunia. Karena banyak anak-anak Olimpiade ini yang melanjutkan gitu ya, dapat beasiswa ke luar negeri itu banyak banget. Oke, Seperti menarik. Tadi sebelum akhirnya lo dapat satu project yang akhirnya lo bisa megang Iya. omset yang cukup besar ya Iya. di Asifa tadi. Iya. Berapa lama bro yang lo habisin waktu untuk Iya. dapetin momen itu bro? Tidak lama ya. Seingat saya itu cuma 2 atau 3 bulan aja. 2 atau 3 bulan berjalan. Jadi memang jujur aja saya juga merasakan, betul kata Bang Anggasa tadi, tetap ada ya, di mana awal-awal itu kita tetap ada kecenderungan ya, passion atau bisnis yang kita mulai nikmati dan kita merasa, wah ini gua banget nih gitu. Dan saya pun waktu itu juga merasa, oh ya benar, ini sepertinya gua banget nih yang untuk di pendidikan. Jadi itu hanya sekitar 2-3 bulan, kemudian kita nemukan Olimpiade, dan ketika kita di Olimpiade juga itu termasuk cepat, alhamdulillah, cepat sekali ya. Mungkin itu juga memang faktor ya, alhamdulillah orang tua merestui lah. Saya merasakan bedanya dengan bisnis-bisnis sebelumnya yang tidak komunikasi ke orang tua. Jadi saran saya juga teman-teman itu komunikasi dan orang tua itu penting ya. Doa orang tua itu penting. Jadi itu di awal 2012 dari dapat Asifa terus di Bekasi itu sudah lanjut terus itu. Itu sudah lanjut terus beberapa daerah sampai kemudian setelah pulang dari Surabaya tadi, Jawa Timur 1 tahun, kita memberanikan diri untuk berdiri sendiri sudah. Berdiri sendiri, kita bentuk legal CV, dan kita memberanikan diri untuk bikin camp, super camp di Bandung. Dan super camp di Bandung ini, alhamdulillah, sampai Papua Barat itu datang, Toba Samosir itu sekolah Pak Luhut Panjaitan itu Del itu datang juga. Jadi alhamdulillah, itu jadi seluruh Indonesia datang. Jadi ya kalau kita katakan momentum itu ada, tentu saja dengan konsistensi dan juga ada insting juga di situ ya. Sepertinya ini nih gitu. Oke. Tadi ya keywordnya ya,
momentum itu kita bisa ciptakan ketika memang kita siap pastinya. Iya. Konsistensi, Iya. konsistensi walaupun ditolak, Betul. mungkin dibuang dan sebagainya, Iya. lo tetap konsisten aja, lo Betul. yakin sama apa yang lo Betul. tawarin ya gitu Betul, kan. betul. Dan kemudian akhirnya dapat momennya. Nah, tentunya dari hal itu buat sobat wirausaha juga pasti teman-teman yang di luar sana juga bertanya nih bro, gitu. Karena kan posisi saat itu lu berarti 2 bulan 3 bulan berarti masih di tahun 2000 berapa tuh? 2013 mungkin ya? Iya 2012 awal ya. 2012 awal. Dengan bisa dibilang experiences yang nol. Iya. Bisa dibilang kan? Iya. Experiences nol, oke lah gitu ya. Lo anak ITB, lo anak teknik, tapi kan lo juga kan nggak ada record Betul. experience Betul, yang betul. support di Iya. bisnis lo kan sebenarnya Iya, betul. kan gitu kan. Betul. Apa aja yang lo akhirnya lakukan, Iya. lo kemas terkait dengan untuk supaya lo diterima bro Oke. di Ini- industri yang sangat kompetitif ya gitu. Ini mau Pendidikan tadi. Iya. Mau nggak mau buka dapur dikit ini. Harus dong. Pengalaman Iya, ya. Strategi. Di ya. Strateginya. Jadi betul, kita masuk ke pendidikan. Sementara bisnis yang sebelumnya tuh jual lele segala macam, nggak ada yang connect sama pendidikan. Jadi yang pertama tipsnya memang memang kita mendapatkan kasus yang spesial ya mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi waktu teman saya itu bergabung, dia ngajak olimpiade, lembaga tempat dia bekerja itu sedang pecah. Sedang pecah, jadi ada dua foundernya yang pisah lah seperti itu. Jadi mungkin pecahnya juga kurang baik-baik ya waktu itu. Jadi kita kebagian rezekinya justru. Dia itu nganterin proposal lembaga dia dan bilang nih, Za, lu pakai aja nih proposalnya gitu. Termasuk apa tenaga pengajarnya. Udah, saya udah nggak mau lagi bisnis ini, saya mau bisnis waktu itu bisnis pasir gitu ya. Salah satu teman di ITB juga senior. Jadi waktu itu kita memang alhamdulillah punya loncatan. Oke. Nggak memulai yang dari nol gitu. Oke. Jadi apa? Saya nol di dunia olimpiade, tapi ada teman saya yang memang pengajar di situ dan dia punya jaringannya dan programnya sudah ada. Jadi proposal waktu itu kita ubah sedikit kalimatnya. Mudah-mudahan ini ya tips trik ya. Maksudnya bukan ngakal-ngakalin atau apa, tapi kita Ya, tulis rebranding lah ya. 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 Ini adalah portofolio sekolah dan dinas yang pernah diajar oleh tim kami. Iya. Kami, jadi saya nggak Betul. menyebut lembaga saya. Betul. Jadi tiba-tiba di awal kita sudah punya Iya. tim kami, jadi saya nggak Betul. menyebut lembaga saya. Betul. Jadi tiba-tiba di awal kita sudah punya portofolio yang cukup banyak. Jadi itu memang salah satu rahasia dapurnya juga. Yang kemudian yang kedua, ini juga mungkin bisa dijalankan oleh teman-teman yang merintis ya. Saya waktu itu sebenarnya lebih banyak kemitraan kalau bahasa sekarang ya. Jadi apa? Lebih banyak kita waktu itu masih subkon. Kita nggak maju langsung ke sekolah atau ke dinas gitu ya. Karena betul kita nggak punya pengalaman. Kita bicara sama langsung kepala sekolah sama dinas tuh mahasiswa masih keder gitu kan. Jadi kita masih subkon dengan beberapa bimbel. Dari situ kita ikut, kita belajar segala macam bareng segala macam. Nah setelah dapat pengalaman, kita percaya diri ya kita bikin sendiri. Jadi ya mungkin ilustrasinya mirip seperti teman-teman yang masih bekerja, belajar, terus paham di perusahaan tersebut, keluar bikin sendiri. Nah jadi memang betul anak muda itu penuh semangat, penuh ini, tapi tetap resiko juga harus diperhitungkan ya. Jangan langsung loncat aja begitu sendirian, wah itu bisa bahaya sekali gitu. Oke. Jadi salah satu rahasianya seperti itu, Mas Agasa. Oke. Berarti pengajar-pengajar tadi itu turnovernya gimana tuh bro? Ketika akhirnya yang sebelumnya di brand A jadi akhirnya di brand B, apakah itu metas buat mereka? Sehingga Iya. mungkin akhirnya mempengaruhi ALC sendiri di awal. Iya. Jadi waktu itu memang yang pertama tidak ada tidak ada cukup banyak lembaga. Lembaga itu terbatas sekali gitu ya. Dan memang sifatnya kalau di pelatihan Olimpiade Sains ini lebih seperti event ya. Pelatihan-pelatihannya itu event, kontrak segala macam. Jadi memang kita pengajar ini lebih banyak freelance, bukan pengajar yang tetap gitu. Bahkan di lembaga lain yang cukup besar pun semuanya seperti itu. Jadi memang bagaimana kita membuat diferensiasi itu dari segi yang pertama tentu saja kita berebut pengajar ya. Pengajar-pengajar the best itu kalau bisa kita ambil duluan. Kemudian juga dari segi bentuk program, kemudian juga servis layanan. Nah, kita jujur aja, alhamdulillah karena posisi kita di Bandung, ini tempat yang menjadi tujuan wisata seluruh Indonesia, itu menjadi salah satu nilai lebih memang. Jadi ketika kita bikin camp di Bandung ini, banyak venue, banyak tempat segala macam, dan juga dekat dengan ITB, Unpad segala macam, itu jadi daya tarik buat peserta. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang. Oke. Mantap.
Itu dia IELTS Indonesia. Tentunya nanti kita juga akan lampirin beberapa sosial media dan juga website dari IELTS Indonesia untuk teman-teman semua pengen tahu lebih detail terkait IELTS Indonesia. Karena IELTS Indonesia juga di tahun 2022 ini apa bro? Lagi program apa aja bro yang Iya. mungkin bisa di-share ke teman-teman yang punya interest yang sama bro di bidang pendidikan khususnya. Iya. Apakah ada mungkin program kerjasama, Iya. program kemitraan, dan yang lo lihat IELTS Indonesia di 5 tahun akan datang itu akan seperti apa bro? Terakhir. Jadi alhamdulillah di 2022 ini ketika terjadi pandemi corona ya, alhamdulillah itu banyak sekali hikmahnya buat kami Bang Anggasa. Justru di kita pandemi corona ini IELTS Indonesia dapat dikatakan justru lebih berkembang ya. Lebih berkembang baik dari segi manajemen internal maupun dari segi diversifikasi produk. Jadi sekarang kalau dari segi bimbel, kami bimbel punya 3 sekarang Bang Anggasa. Jadi tidak hanya di IELTS Indonesia, tapi ketika Corona 2020 kemarin kami lahir 2 bimbel yang baru, brand yang baru. Itu adalah Makarim Institute. Ini untuk bimbel SD, SMP, SMA, dan persiapan masuk kampus. Jadi yang sifatnya lebih umum. Kalau IELTS kan sangat spesifik di Olimpiade. Kemudian yang ketiga itu namanya Rumber Baitus Sunnah. Jadi kalau Rumber Baitus Sunnah ini calistung untuk anak-anak dari usia 2 tahun. Jadi kalau istilah kita diversifikasi produknya kita punya dari usia 2 tahun sampai masuk kuliah itu ada. Seperti itu. Untuk ketiga ini, brand ini ada di bawah PT dan di bawah yayasan. Kalau yang Baitus Sunnah itu di bawah yayasan. Nah, jadi untuk saat ini perkembangannya seperti itu. Untuk yang IELTS Indonesia, kita tetap fokus di Olimpiade Science. Kita bagaimana caranya kita mempertahankan supaya kita menjadi top of mind di Olimpiade Science. Nah bro, apa yang lo lihat IELTS Indonesia di 5 tahun yang akan datang? bro? Oke, jadi kalau yang saya lihat, yang pertama adalah kalau dari segi bisnis, alhamdulillah ya, kita lihat pendidikan ini kondisi apapun istilahnya, kalau kapal itu tenggelam, kita harus ganti kapal yang baru. Wajib gitu ya. Artinya saya sendiri sebagai orang tua punya 2 anak yang sekolah, kondisi corona, online segala macam, saya tetap pikirkan secara fokus gimana pendidikan anak-anak ini tetap baik. Dan alhamdulillah kita merasakan itu. Mau medianya digeser ke online kayak ke offline kayak segala macam, itu animo masyarakat tetap tinggi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk 5 tahun yang akan datang, kami tentu saja ingin menjadi science center terbesar di Indonesia. Itu target kami. Dengan tagline ALC Group, dari 3 itu kita gabung di satu grup namanya ALC Group for Better Indonesia. Jadi kita percaya bahwa anak-anak itu, negara itu maju, berkembang, Indonesia ini bisa maju itu dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan. Dan tidak cukup dengan cerdas saja. Melalui Baitus Sunnah, Makarim Institute, itu tagline-nya adalah bagaimana anak-anak ini memiliki mental, memiliki akhlak, memiliki ketakwaan itu yang baik. Jadi kalau kecerdasan saja itu nggak cukup. Berapa banyak orang-orang cerdas yang justru merusak negara gitu. Nah, jadi itu sih harapan kami. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kami bisa berperan for better Indonesia dan menjadi science center terbesar. Karena basis semua itu tadi, Calistung maupun Makarim maupun ALC itu lebih berat di science. Oke, ya itu dia Sobat Wirausaha. Dan mungkin kalau berkenan bro, satu statement terakhir. Iya. Apa sih bro yang akhirnya dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, dan tentunya sekarang juga masih proses ya kan? Betul. Masih proses untuk akhirnya bisa mencapai target-target dari IELTS Indonesia tadi. Apa yang mungkin satu pesan yang akhirnya bisa diceritakan atau jadi pengingat untuk teman-teman semua di rumah yang tentunya yang ingin memulai usaha ataupun yang sudah memulai usaha, versi lo bro dari kegagalan itu kegagalan lo sebelumnya, apa yang lo bisa mungkin share statement-statement tersebut? Oke, baik. Mungkin kalau yang saya lihat dari yang terakhir-terakhir ini kan pasti generasi milenial ya, generasi Z gitu. Terjadi demam startup gitu kan ya. Terjadi demam membuat perusahaan gitu kan. Rame-rame ayo pokoknya sekarang bukan kerja tapi bikin perusahaan. Ini sangat positif, sangat bagus. Tapi ya kita katakan Bang Anggasa juga pasti sudah lebih lama di dunia bisnis gitu kan. Kita ngalami namanya masalah bisnis ini terus-menerus ada. Terus-menerus ada, naik turun itu terus-menerus ada. Jadi pesan saya adalah, dan saya juga melihat di banyak startup segala macam, teman-teman buat startup berapa persen yang bertahan. Jadi mungkin kalau pesan dari saya, jangan pernah menyerah untuk mencoba ya. Jangan pernah menyerah. Tentu saja dengan manajemen resiko yang baik. Kebetulan dulu kuliah TA-nya manajemen resiko ya. Jadi mungkin tambahannya itu ya. Jadi jangan pernah menyerah, coba terus, tapi tentu saja dengan manajemen resiko yang baik, dengan improvement yang terus-menerus. Jadi kalau mengutip dari Toyota Waze mungkin ya,
Karena di kuliahan juga itu yang jadi acuan ya. There is no better ways, but always a better way. But always a better ways. Jadi tidak ada cara terbaik, jangan pernah puas. Tapi selalu ada yang lebih baik lagi. Termasuk di kegagalan, gitu kita melihat lagi sisi yang lain. Jadi terus mencoba dan jangan pernah menyerah. Oke, jangan pernah menyerah. Dan lihat dari lihatnya jangan dari hanya satu titik ya. Betul. Dari mungkin sisi kanan, kiri, atas, bawah ya. Betul. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Betul. Ya, asal dilihat tadi dari beberapa angle ya, Sobat Viral saya. Dan itu dia bincang santai kita hari ini dengan Reza dari ALC Indonesia. Sampai jumpa di Partner Talk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya.